Ruang Dewa Bela Diri, Bab 1021 sampai dengan 1025. Bab 1021 Tantangan dari Laut Taifeng. Iblis tak tertandingi itu adalah monster kuno yang telah bertahan hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya jauh melampaui imajinasi siapapun. Dan dia jelas merupakan makhluk di luar alam aspek Dharma. Monster seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Ye Xiwen menenangkan diri dan fokus pada indera pendeteksiannya. Benar saja. Di dalam tubuh Tuan Muda Hailong, terdapat energi iblis samar yang terus-menerus merusak tubuhnya, sehingga ia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Batuk, batuk, Tuan Muda Hailong pucat pasi, memegangi dadanya dan batuk tanpa henti. Setiap batuk mengeluarkan darah. Akhirnya, dia hanya duduk di tanah untuk mengobati lukanya. Pertempuran sengit barusan menyebabkan luka-luka yang selama ini terpendam di dalam tubuhnya meletus sekaligus. Hal ini memaksanya untuk duduk dan mengobati lukanya di tempat itu juga. Yang lebih membuat Ye Xiwen penasaran adalah keputusan Jian Wushuang yang secara tegas mengabaikan kehormatan mengalahkan Hailong Gongzi dan melaju ke final, hanya karena ia mengalami cedera serius. Mungkin di lubuk hatinya, tidak ada hal lain yang penting selain pedang. Semua orang kini memperhatikan Ye Xiwen, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan. Sesuai aturan, Tuan Muda Hailong harus segera memulai pertempuran berikutnya. Ye Xiwen hanya berdiri di sana dengan tenang, tanpa menunjukkan niat untuk mendesak Tuan Muda Hailong agar segera naik ke panggung. Dalam benak Ye Xiwen, Tuan Muda Hailong saat ini hanyalah seseorang yang terluka parah, dan tidak ada gunanya mengalahkan orang seperti itu. Sepertinya wilayah Laut Yunsing tidak lebih dari itu. Yang disebut Tuan Muda Naga Laut hanyalah nama tanpa substansi. Tawa dingin terdengar dari langit. Sesosok muncul tiba-tiba melompat turun. Tetapi tampak seperti anak kecil yang mengenakan pakaian orang dewasa. Terlihat sangat menggelikan. Saat orang ini muncul, perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Sebelumnya, mereka bertanya-tanya bagaimana Ye Xiwen akan menangani situasi ini. Tetapi sekarang mereka tidak lagi memikirkan hal itu. Apakah wilayah Laut Yunsing ini pantas untuk melawan wilayah Laut Taifeng kita selama bertahun-tahun? Pria yang tampak kekanak-kanakan itu melirik Tuan Muda Hailong dengan acuh tak acuh. Ekspresinya sedikit meremehkan. Mereka tampaknya mengabaikan para ahli dari wilayah Laut Yunsing ini, terutama Pangeran Naga Laut, yang sekarang mewakili wajah wilayah Laut Yunsing. Mereka bukan orang-orang dari wilayah Laut Yunsing. Mereka dari wilayah Laut Taifeng. Setelah mendengar kata-kata pria yang tampak seperti anak kecil ini, semua orang akhirnya menyadari bahwa dia bukanlah seorang seniman bela diri dari wilayah Laut Yunsing, melainkan seorang master dari wilayah Laut Taifeng. Dibandingkan dengan wilayah Laut Yunsing, wilayah Laut Taifeng adalah wilayah laut yang jauh lebih besar. Jika kawasan Laut Yunsing hanya dapat dianggap sebagai kawasan laut kecil di lautan yang tak berujung, maka kawasan Laut Taifeng jelas merupakan kawasan laut kecil yang akan segera ditingkatkan menjadi kawasan laut berukuran sedang. Selain itu, selama bertahun-tahun, mereka mendambakan wilayah Laut Yunsing dan ingin menelannya secara keseluruhan untuk meningkatkan kekuatan mereka dan mendorong wilayah Laut Taifeng ke jajaran wilayah laut berukuran sedang. Penting untuk diketahui bahwa samudera tak terbatas terbagi menjadi 4 tingkatan, super, besar, sedang, dan kecil. Setiap tingkatan samudera menawarkan manfaat dan sumber daya yang berbeda. Jelas sekali bahwa kekuatan wilayah Laut Taifeng jauh melampaui kekuatan wilayah Laut Yunsing. Meskipun begitu, meskipun kawasan Laut Yunsing mungkin tidak sekuat kawasan Laut Taifeng, setidaknya berada pada level yang sama. Ini adalah kompetisi untuk daftar 100 besar di kawasan Laut Yunsing, sebuah acara besar bagi kawasan Laut Yunsing. Tidak ada yang menyangka bahwa orang-orang dari wilayah Laut Taifeng akan berani muncul di sini. Pada saat itu, 100 master muda terbaik juga berkumpul di sekelilingnya. Semuanya memandang pria yang tampak seperti anak kecil itu dengan ekspresi serius. Sialan, kenapa dia ada di sini? Pada saat itu, suara Pei Xingchen terdengar dari belakang Ye Xiwen. Dia baru saja menyembuhkan lukanya hingga sekitar 70–80%. Apakah kau mengenalnya? Tanya Ye Xiwen. Ya, aku pernah bertarung dengannya sekali.
Dia adalah seorang ahli muda terkenal di wilayah Laut Taifeng, bernama San Miao Tongzi. Jangan biarkan perawakannya yang pendek dan penampilannya yang tampak belum dewasa menipumu. Dalam hal metode, dia terkenal kejam. Baginya, membunuh seseorang tidak berbeda dengan memotong sayuran. Banyak ahli veteran telah tewas di tangannya, kata Pei Xingchen dengan serius. Hal ini membuat Ye Xiwen menyadari bahwa pria di depannya mungkin sama sekali tidak sederhana. Jika tidak, mengingat kepribadian Pei Xingchen, dia tidak akan begitu serius. Kenapa membuang-buang napas untuk mereka? Ada yang berani menerima pukulan dariku. Pada saat itu, suara kasar lainnya terdengar dari langit, diikuti oleh dua sosok yang jatuh. Yang berbicara adalah pria bertubuh kekar yang setinggi menara besi, dan di sampingnya ada seorang wanita yang sedingin es. Bahkan mereka berdua datang. Bajingan, mereka mencoba mempermalukan kita. Pei Xingchen akhirnya menyadari hal ini pada saat ini. Kau juga mengenal kedua orang ini? Tanya Ye Xiwen. Pei Xingchen tahu bahwa Ye Xiwen bukan berasal dari wilayah Laut Yunxing dan baru saja naik ke tampuk kekuasaan. Jadi wajar jika dia tidak tahu. Karena itu, dia tidak tersinggung dan menjelaskan. Pria tinggi dan kuat itu bernama Pang Tiangan. Dia terkenal karena kekejamannya di wilayah Laut Taifeng. Jika lawannya tidak segera menyerah, dia akan memukuli mereka dengan brutal. Seringkali mereka kehilangan anggota tubuh, dan banyak lagi yang langsung babak belur di tempat. Singkatnya, dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Nama wanita itu adalah Yan Suran. Cek-cek. Dia orang yang kejam. Konon dia dijual ke sebuah keluarga sebagai pengantin anak. Kemudian, entah bagaimana, dia membangkitkan bakatnya dan membantai seluruh keluarga yang berjumlah lebih dari 100 orang, tanpa meninggalkan seorang pun yang selamat. Dia benar-benar wanita yang sangat ganas. Hanya dengan mendengarkan kata-kata Pei Xingchen, Ye Xiwen tahu bahwa orang-orang ini mungkin bukan orang baik dan pasti memiliki niat jahat. Pada saat itu, para ahli lain di antara 100 ahli teratas juga berkumpul, terutama 10 ahli teratas, yang ekspresinya berubah muram. Mereka semua mengerti bahwa kehadiran ketiga orang ini di sini jelas bukan untuk pertukaran yang ramah, melainkan untuk mempermalukan mereka dan meredam kesombongan mereka. Apa? Tidak ada seorang pun yang berani menerima pukulan dariku. Pang Tian melirik kerumunan dan berkata dengan nada mengejek, sama sekali mengabaikan mereka dan mengabaikan tatapan tak terhitung yang ada di sana. Di atas panggung tinggi, para ahli alam aspek Dharma dari berbagai kekuatan sangat cemas saat ini, tetapi mereka tidak dapat bergerak. Jika mereka melakukannya, itu berarti tidak ada seorang pun dari generasi muda yang dapat menekan ketiga orang ini. Dan itu juga berarti wilayah Laut Yunxing mereka akan kehilangan semua muka. Jika bukan karena saat-saat terakhir, mereka tidak akan pernah melakukan hal itu. Wilayah Laut Taifeng telah mendambakan wilayah Laut Yunxing selama bertahun-tahun. Para pejabat tinggi wilayah Laut Yunxing tentu saja lebih menyadari apa yang mereka pikirkan, dan mereka tidak akan membiarkan mereka berhasil. Menjijikkan, Pei Xingchen melangkah maju dan berkata, jika kau memang sehebat itu, kembalilah nanti. Kau hanya berani muncul sekarang karena kita baru saja bertempur hebat dan belum berada di puncak kekuatan. Apalagi kau selain tikus pengecut yang bersembunyi di balik bayangan. Lalu kenapa kalau kau sedang di puncak kekuatanmu? Apa hubungannya denganku? Aku hanya bertanya, adakah di antara kalian yang berani mendekat dan menerima pukulan dariku? Pang Tiangan tidak peduli dengan semua itu dan bertekad untuk menamparkan wajahnya. Begitu rahasia ini terbongkar, tak seorang pun akan peduli bahwa orang-orang dari wilayah Laut Yunxing tampak babak belur setelah pertempuran sengit. Semua orang hanya akan berpikir bahwa wilayah Laut Yunxing tidak sebanding dengan wilayah Laut Taifeng, dan jauh lebih rendah bahkan dibandingkan dengan generasi ahli yang lebih muda. Itulah sebabnya mereka tidak berani menerima tantangan. Untuk apa repot-repot berbicara dengan mereka? Makhluk laut dari Laut Yunxing ini sudah terlalu lama tinggal di tempat kecil ini, dan keberanian mereka hampir sama dengan keberanian manusia-manusia mirip semut itu. Anak tiga keajaiban itu mencibir, tampak meremehkan sesama makhluk laut dari Laut Yunxing dan sama sekali tidak menganggap mereka serius. Setelah mendengar ini, ekspresi para ahli dari kedua ras yang hadir berubah drastis.
Tak perlu dikatakan, para ahli dari ras laut tampak sangat muram setelah diajak bicara oleh anak tiga keajaiban, seolah-olah mereka takut pada ras manusia. Para ahli manusia juga tampak sangat muram, karena seperti yang semua orang tahu, di Laut Yunsing, manusia dan makhluk laut masih bisa berdiri sejajar, tetapi di Laut Taifeng, manusia telah lama musnah. Bahkan jika ada yang tersisa, mereka hanyalah budak. Tidak ada satupun kekuatan manusia yang dapat dianggap kuat di seluruh Laut Taifeng. Oleh karena itu, ketika melawan invasi berbagai kekuatan di Laut Taifeng, kekuatan manusia utama di Laut Yunsing adalah kekuatan utama dan garda terdepan. Lagi pula, tidak ada yang ingin mengikuti jejak kekuatan manusia di Laut Taifeng dan mati tanpa tempat pemakaman. Bian Yun tidak datang. Pada saat itu, Tuan Muda Hailong, yang sedang bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya dan bertanya dengan tenang. Aku sendiri sudah cukup untuk menghadapi kalian gerombolan ayam dan anjing. Kenapa kita perlu dia datang sendiri? Kata Pang Tiangan dingin. Meskipun dia sedikit sensitif dengan nama Bian Yun, dia sama sekali tidak mundur saat ini, dan momentumnya tidak berkurang sedikit pun. Karena itu, aku tidak punya pilihan selain maju. Pang Tiangan, izinkan aku merasakan teknik tinjumu. Tuan Muda Hailong berdiri dan berkata, apapun kondisinya, saat ini, kehormatan wilayah Laut Yunsing dan bahkan umat manusia dipertaruhkan, dan dia sama sekali tidak bisa mundur sedikit pun. Karena kau akan menghadapi kematianmu, maka aku akan mengabulkan permintaanmu, kata Pang Tiangan dengan seringai buas. Ekspresinya yang mengerikan membuat banyak orang merinding. Saya jadi bertanya-tanya berapa banyak orang yang telah mereka bantai hingga memiliki efek jera seperti itu. Saudara Hailong, kurasa lebih baik aku yang menangani ini. Bahkan si Bian Yun itu belum datang. Kenapa harus pakai palu godam untuk memecahkan kacang? Biarkan aku yang mengurus mereka. Tepat ketika keduanya hendak bertengkar, Ye Siwen tiba-tiba melangkah maju dan berkata, Saudara Ye, kau. Tuan Muda Hailong tidak menyangka Ye Siwen akan maju pada saat ini. Bab 1022 sangat rentan. Saudara Ye, kau. Tuan Muda Hailong tidak menyangka Ye Siwen akan melangkah maju saat ini. Sejujurnya, baik Ye Siwen maupun Jian Wushuang tidak dapat dianggap sebagai orang dari wilayah Laut Yunsing. Jadi dia bisa duduk santai dan mengamati apakah orang-orang dari wilayah Laut Yunsing dihina atau tidak. Namun, para talenta paling menonjol di wilayah Laut Yunsing semuanya merasa tidak nyaman karena pertempuran yang sengit, dan mereka mungkin tidak mampu mengalahkan lawan mereka sejak awal, apalagi dalam keadaan seperti ini. Kenapa harus pakai palu godam untuk memecahkan kacang? Kalau berurusan dengan orang yang tidak penting seperti itu, lebih baik pakai orang seperti aku yang juga tidak terkenal, kata Ye Siwen sambil tersenyum. Seolah sama sekali tidak terganggu disebut orang yang tidak penting. Setelah mendengar ucapan Ye Siwen, yang lain langsung mulai mengkritiknya, menyebutnya bukan siapa-siapa. Jika Ye Siwen bukan siapa-siapa, lalu mereka siapa? Memang, jika Ye Siwen relatif tidak dikenal sebelum kompetisi daftar 100 besar, maka setelah kompetisi ini, dia pasti akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Namun, pada titik ini, kesediaan Ye Siwen untuk maju ke depan sudah merupakan kejutan yang menyenangkan bagi mereka. Jadi mereka tentu saja tidak akan menimbulkan masalah lebih lanjut. Bukan siapa-siapa, kata-kata Ye Siwen langsung membuat ketiga ahli dari wilayah Laut Taifeng itu pucat pasi. Dengan status dan kekuatan mereka, mereka tidak mungkin dianggap sebagai orang bukan siapa-siapa, kemanapun mereka pergi. Sekarang, diperlakukan seperti bukan siapa-siapa oleh Ye Siwen saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dasar bodoh. Karena kau akan mati. Jangan salahkan aku. Jika kau terluka atau mati, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena begitu ceroboh. Kata Pang Tiangan dengan nada mengejek. Kau mencari kematian. Ye Siwen mencibir. Cobalah untuk menahan salah satu seranganku sebelum kau mulai membual. Satu gerakan. Kau ini apa? Apa kau pikir kau Bian Yun? Pang Tiangan benar-benar marah pada Ye Siwen. Meskipun dia tidak menganggap Ye Siwen serius, sikap meremehkan Ye Siwen benar-benar membuatnya geram. Tinju langit Kaisar Laut. Dia bergerak seketika,
Tanpa peringatan apapun, energi sejatinya didorong hingga batas maksimal, dan dia tiba-tiba menerkam Ye Xiwen. Seketika itu, kekuatan tinjunya yang mengerikan memenuhi langit, meng-overwhelming Ye Xiwen. Terlebih lagi, kekuatan tinju ini terus menyebar keluar, dan semua ahli yang hadir merasakan dampak dari energi yang mengerikan ini. Beberapa praktisi bela diri peringkat rendah bahkan mundur beberapa langkah. Mereka tidak berani mendekat, melihat bahwa pertempuran akan segera terjadi. Semua orang dengan cepat mundur untuk memberi ruang yang cukup bagi keduanya, dan barulah mereka berhasil berhenti. Pukulan ini sangat dominan dan tak tertandingi. Meskipun kecepatannya tidak tak tertandingi, pukulan ini memberi orang ilusi bahwa ia tak terkalahkan. Hal itu hampir memberi orang ilusi bahwa satu pukulan saja bisa menghancurkan langit dan bumi. Banyak orang di wilayah Laut Yunxing mulai merasa gugup, karena Ye Xiwen sekarang bisa dibilang satu-satunya ahli di wilayah Laut Yunxing yang masih memiliki kekuatan tempur penuh. Jika dia gugur di hadapan Pang Tiangan, maka wilayah Laut Yunxing akan hancur. Bisakah kita benar-benar mengharapkan Pangeran Naga Laut, yang berada dalam kondisi sedang hingga tinggi, untuk bertarung? Meskipun Pei Xingchen dan yang lainnya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik, mereka jelas tidak berada di puncak performa setelah pertempuran sengit tersebut. Jika dia gagal, itu hampir berarti kegagalan seluruh wilayah Laut Yunxing. Pada saat ini, terlepas dari apakah mereka menyukai Ye Xiwen atau tidak, semua orang harus berdoa untuknya. Jika mereka kalah, beritanya tidak akan terdengar baik. Akankah orang-orang di lautan lain peduli dengan keadaan spesifik pertempuran tersebut? Mereka hanya melihat bahwa Tai Feng Haiyu dapat dengan mudah mengirimkan 2 atau 3 orang dan mengalahkan mereka semua. Hanya itu saja, ledakan meteor. Pakaian Ye Xiwen berkibar akibat kekuatan pukulan itu, tetapi wajahnya tetap pucat pasi. Seolah tak ada apapun di depannya. Dia melangkah maju, dan energi bintang yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari alam semesta batinnya, menyelimuti tangannya dan dengan cepat membentuk wujud bintang raksasa. Niat kepalan tangan tak terlihat itu langsung meluas keluar, mengubah sekitarnya menjadi kehampaan kosmik yang luas, dengan Ye Xiwen berdiri sebagai satu-satunya wujud sejati di dalam kehampaan itu. Pang Tiangan yang mengerikan yang menyerbu ke arah mereka bagaikan seorang kaisar yang tak tertandingi, berniat untuk menghancurkan, meremukkan, dan meledakkan seluruh ruang hampa kosmik ini. Tinju penguasa, jika kau menyebut ini tinju penguasa, lalu apa milikku? Ye Xiwen menyeringai. Ledakan meteor Ye Xiwen bagaikan kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi ke dalam tinjunya. Ruang Dewa Bela Diri Bab 1022 rentan. Ketika tinjunya menghantam tinju Pang Tiangan, kekuatan bintang yang tak terbatas tiba-tiba meledak. Seperti bom nuklir yang meledak, kekuatan bintang-bintang yang menakutkan berubah menjadi gelombang kejut mengerikan yang melahap segala sesuatu di depannya. Bang! Bayangan kaisar tak tertandingi itu langsung hancur berkeping-keping oleh kekuatan bintang Ye Xiwen. Kekuatan bintang yang mengerikan itu tak menunjukkan tanda-tanda berhenti, malah menghantam Pang Tiangan. Ah! Pang Tiangan menjerit saat lengannya yang tebal, setebal paha Ye Xiwen, meledak, menyemburkan darah kemana-mana. Dia dengan panik melompat mundur, nyaris menghindari pukulan Ye Xiwen. Jika tidak, dia pasti sudah hancur berkeping-keping oleh kekuatan Ye Xiwen. Keheningan yang mencekam, semua orang yang hadir terkejut dan terdiam. Bahkan, banyak orang yang hadir pernah mendengar nama Pang Tiangan. Di wilayah Laut Taifeng, dia adalah salah satu jenius terkemuka. Dia adalah seorang prodigi kelas atas. Di wilayah Laut Yunxing, dia setara dengan Pei Xingchen dan Pangeran Buaya. Selain itu, dia kejam dan bengis. Mereka yang menentangnya biasanya dianggap sangat beruntung jika kehilangan lengan atau kaki. Namun kini, Ye Xiwen benar-benar menghancurkan seluruh lengannya dengan satu pukulan. Dan semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa jika dia tidak menghindar dengan cepat, dia mungkin sudah lama mati di tangan Ye Xiwen. Ini, Tuan Muda Hailong memandang Ye Xiwen dengan terkejut dan ragu. Meskipun Ye Xiwen dari Ruang Dewa Bela Diri telah mendapat izinnya untuk berpartisipasi. Menurutnya, sekuat apapun Ye Xiwen, paling banter ia setara dengan Pang Tiangan. Kebanyakan orang mungkin tidak banyak tahu tentang Pang Tiangan.
Tetapi dia sangat mengenalnya karena sebagai pemimpin wilayah Laut Yunsing, dia sering bertarung dengan para ahli dari wilayah lain. Pang Tiangan adalah salah satunya. Para master yang tangan dan kakinya ia patahkan semuanya adalah master veteran, yang masing-masing pernah menjadi sosok yang kuat dan berpengaruh. Tetapi di tangannya, mereka benar-benar tak berdaya. Mengingat kondisinya yang terluka parah saat ini, dia mungkin bukan tandingan Pang Tiangan. Itulah sebabnya dia setuju membiarkan Ye Xiwen bermain. Dia hanya tidak menyangka Ye Xiwen begitu kuat. Pei Xingchen menatap Ye Xiwen dengan tak percaya. Meskipun ia sudah lama menyadari bahwa Ye Xiwen mungkin masih memiliki beberapa kartu truf, ia tidak menyangka bahwa Ye Xiwen dapat menghancurkan Pang Tiangan hanya dengan satu pukulan. Gerakan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Pada saat itu, semua orang akhirnya angkat bicara. Sulit membayangkan bahwa gerakan ini benar-benar terlalu menakutkan. Terutama para ahli dari klan buaya beracun tanpa bayangan dan klan naga api beracun. Wajah mereka memucat saat menatap Ye Xiwen. Ye Xiwen bahkan lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Tak heran jika pangeran racun, pangeran buaya, dan kemudian bayangan buaya semuanya menderita kekalahan telak di tangannya. Dan ini bukan sekadar kekalahan biasa. Kekalahan ini sama sekali tidak efektif dan tidak mampu menggoyahkan keunggulan dominan Ye Xiwen. Ternyata dia memiliki kartu truf dan kekuatan tersembunyi seperti itu. Belum lagi Pang Tiangan. Bahkan jika Master Racun, pertunjukan hiburan, Zi dan bayangan buaya menghadapi ledakan meteor ini sejak awal, mereka mungkin tidak akan bernasib jauh lebih baik. Yang tersisa di hadapan Ye Xiwen hanyalah Pang Tiangan yang berteriak-teriak. Matanya masih dipenuhi rasa takut saat menatap Ye Xiwen. Barulah saat itu dia teringat apa yang dikatakan Ye Xiwen sebelumnya. Jika tekniknya sendiri dapat dianggap sebagai tinju yang mendominasi, lalu apa itu ledakan meteor Ye Xiwen? Dia tak bisa menahan rasa takut. Lingkaran terakhir itu benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya pada jurus tinju langit Kaisar Laut miliknya. Penting untuk dipahami bahwa dia selalu menempuh jalan mengalahkan orang lain dengan kekuatan, dan dia selalu menjadi orang yang menindas orang lain. Bukan berarti dia tidak pernah gagal, tetapi dia adalah orang pertama yang dikalahkan oleh seseorang dengan gaya bertarung yang sama dominannya. Menghadapi tatapan orang banyak, Ye Xiwen hanya tersenyum dingin. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu. Untuk mengintimidasi semua orang, dia langsung melepaskan ledakan meteor. Jika pihak lain mencoba mempermainkannya, itu akan menjadi hal lain. Namun, dalam pertarungan satu lawan satu, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Ye Xiwen, yang telah mengembangkan tubuh penguasa, yang begitu dominan. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Jika Pang Tiangan tidak berlari cepat, dia mungkin sudah babak belur. Dan inilah kekuatan sejati Ye Xiwen. Perasaan terbebas sepenuhnya, tanpa harus khawatir akan korban jiwa, memberi Ye Xiwen rasa gembira. Dan dia hampir tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan lolongan panjang di tempat itu juga. Perasaan kekerasan yang terpendam jauh di dalam darahnya itu kembali menyerbu otaknya, hampir mendominasi tindakannya. Seketika itu juga, pohon kuno Mingxin di dalam tubuhnya memancarkan cahaya 7 warna. Secara paksa menekan emosi yang hebat ini dan menjaga pikirannya tetap jernih setiap saat. Ye Xiwen mencibir dan berkata, apakah ini level wilayah Laut Taifeng? Cek-cek, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan orang tak dikenal sepertiku. Sungguh tak bisa berkata-kata, dengan level kemampuan seperti ini, wilayah Laut Taifeng masih ingin mencaplok wilayah Laut Yunsingku. Sebaiknya mereka tidak perlu banyak bicara. Sebaiknya mereka membersihkan diri dan datang serta tunduk kepada wilayah Laut Yunsingku. Kata-kata Ye Xiwen seketika menyebabkan banyak pendekar bela diri yang menyaksikan pertempuran itu tertawa terbahak-bahak. Hal ini karena Laut Taifeng telah beberapa kali mencoba mencaplok Laut Yunsing, dan kedua pihak telah berkonflik berkali-kali. Baik ras manusia maupun ras laut tidak memiliki niat baik terhadap mereka. Bab 1023 Alam Transendensi, tak terkalahkan. Bahkan bisa dikatakan mereka sangat bermusuhan. Sekalipun semua orang di Laut Yunsing menyerah, mereka adalah kelompok yang paling kecil kemungkinannya untuk melakukannya. Di Laut Yunsing, mereka adalah tokoh-tokoh terkemuka di berbagai kekuatan.
memegang kekuasaan yang sangat besar dan memiliki semua yang mereka inginkan. Tetapi jika mereka dianeksasi oleh Laut Taifeng, mereka paling-paling hanya akan menjadi sekumpulan anjing liar. Mereka memahami prinsip ini dengan sangat baik. Itulah sebabnya mereka selalu berada di garis depan permusuhan terhadap wilayah Laut Taifeng. Setelah mendengar kata-kata Ye Xiwen, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Terlepas dari apakah mereka menyukai Ye Xiwen atau tidak, setidaknya saat ini, pendirian mereka sama, mereka bersatu melawan musuh bersama. Wajah Pang Tiangan memucat lalu memerah setelah mendengar kata-kata Ye Xiwen. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dia telah dikalahkan sepenuhnya oleh Ye Xiwen. Dan tidak ada tipu daya atau kebetulan yang akan membantu. Publik tidak akan peduli dengan liku-liku cerita. Mereka hanya akan peduli dengan hasil akhirnya. Justru karena mereka memanfaatkan karakteristik inilah mereka berani datang ke pintu kami dengan begitu arogan. Sampah tak berguna. Anak tiga keajaiban itu memandang Pang Tiangan dengan jijik. Seolah malu karena ia bahkan tidak bisa menangkis satu gerakan pun dari Ye Xiwen. Apa yang kau katakan? Wajah Pang Tiangan langsung memerah. Dan dia meraung. Dia dikalahkan oleh Ye Xiwen dan tidak bisa berkata apa-apa. Pukulan itu terlalu menakutkan. Pukulan Ye Xiwen lebih dominan dan tak terkalahkan daripada miliknya. Tapi siapakah kurcaci kecil di depannya ini? Para jenius ini sudah berselisih satu sama lain. Jadi bagaimana mungkin mereka menunjukkan kelemahan pada saat ini? Kukatakan kau sampah. Kau bahkan tak sanggup menahan satu pun gerakannya. Aku benar-benar malu padamu. San Miao Tongzi mencibir dan melanjutkan, tanpa menunjukkan niat untuk berdamai sama sekali. Jadi kau mau berkelahi denganku di sini, kata Pang Tiangan dengan marah. Dia sudah sangat marah karena Ye Xiwen telah melumpuhkan salah satu lengannya. Dan kata-kata bocah tiga keajaiban itu seperti menambah bahan bakar ke api. Kata-kata itu langsung menyulut amarah Pang Tiangan. Baiklah, ayo bertarung. Kau pikir aku takut padamu? Balas anak tiga keajaiban itu dengan menantang. Tepat ketika kedua orang di wilayah Laut Taifeng itu hendak bertengkar, wanita berwatak dingin, Yan Suran, tiba-tiba menyela dan berkata, apakah kalian mencoba membuat diri kalian menjadi bahan tertawaan orang-orang dari wilayah Laut Yunsing ini? Pada titik ini, keduanya dengan berat hati menyerah. Sama seperti wilayah Laut Yunsing. Wilayah Laut Taifeng juga terbagi menjadi banyak kekuatan, besar dan kecil. Pang Tiangan dan San Miao Tongzi berasal dari kekuatan yang berbeda, dan jika terjadi masalah, kontradiksi semacam ini akan tiba-tiba muncul. Baiklah, karena sampah ini tidak bisa mengalahkanmu, biar aku yang melakukannya. San Miao Tongzi menatap Ye Xiwen dan berkata dengan provokatif, tidak tahu malu, pertama mereka memanfaatkan luka-luka kita. Lalu mereka merencanakan perang gesekan. Apakah semua orang di wilayah Laut Taifeng itu sampah? Aku benar-benar sudah mendapat pelajaran. Aku benar-benar sudah mendapat pelajaran. Kata Pei Xingchen dengan nada mengejek. Dia pasti bisa menyimpulkan bahwa meskipun Ye Xiwen tampaknya telah mengalahkan Pang Tiangan dengan cepat dan tegas dalam satu gerakan, gerakan itu pasti telah memberikan dampak yang cukup besar pada kesehatannya. Kemungkinan besar, mereka menggunakan teknik paling rahasia dan terahasia mereka. Pada titik ini, tentu saja kita tidak bisa membiarkan mereka menerapkan strategi perang gesekan. Bukan apa-apa, hanya berurusan dengan beberapa orang tak penting. Itu bukan kerugian besar. Ye Xiwen tampak bertekad untuk berhadapan langsung dengan pihak lain hari ini. Dia berkata sambil tertawa dingin, sama sekali mengabaikan fakta bahwa wajah San Miao Tongzi telah pucat pasi. Kalau begitu, izinkan aku menguji kekuatanmu. Anak tiga keajaiban itu menyeringai jahat, dan dua kapak besar langsung muncul di tangannya. Berdiri tegak, kapak-kapak itu lebih tinggi darinya, membuatnya tampak seperti monyet yang memegang kapak besar, yang sangat menggelikan. Meskipun terlihat lucu, kedua kapak ini diayunkan dengan kekuatan besar dan kilatan mengerikan di tangan ketiga bocah ajaib. Sikat, sikat. Kedua sumbu tersebut terbelah secara horizontal, menciptakan dua garis putih yang jatuh ke arah Ye Xiwen dari langit. Meskipun kedua kapak ini sangat besar, sebenarnya keduanya sangat cepat di tangan anak tiga keajaiban. Selain itu, ia mengayunkan kapak demi kapak,
Gerakannya dieksekusi dengan sempurna dan terampil. Tanpa kedua kapak tersebut tampak menggelikan di tangan anak tiga keajaiban. Tanpa ragu-ragu, Ye Xiwen menyalakan bola api di tangannya, yang seketika berubah menjadi kobaran api yang dahsyat, dan menebas dengan ganas ke arah anak tiga keajaiban. Ledakan, energi pedang berapi-api Ye Xiwen bertabrakan hebat dengan dua kapak raksasa, melepaskan gelombang kejut tak berujung yang menyebar ke segala arah, menciptakan badai. Ruang Dewa Bela Diri Bab 1023 Alam Transendensi, tak terkalahkan. Hehehe, anak tiga keajaiban itu langsung menarik kapak besar, mengayunkannya untuk kedua kalinya, dan menebasnya langsung ke arah Ye Xiwen. Kapak raksasa ini sangat tajam, membelah udara menjadi dua dengan kecepatan luar biasa. Yang bisa dilihat oleh para penonton hanyalah kilatan cahaya dingin saat kapak besar itu menembus pedang panjang yang menyala, hendak menghantam wajah Ye Xiwen. Tepat ketika cahaya dingin itu hendak mengenai wajah Ye Xiwen, Ye Xiwen akhirnya mengerahkan kekuatannya. Bukannya langsung kembali untuk membantu, dia malah langsung meningkatkan keluaran energi sejatinya. Masuknya aliran energi sejati yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan pedang panjang berapi itu tiba-tiba mendidih. Dengan kobaran api yang tak terhitung jumlahnya langsung menyala dan meledak. Kekuatan dahsyat itu langsung ditransmisikan ke anak tiga keajaiban melalui kapak raksasa lainnya. Meskipun kecepatan serangan anak tiga keajaiban sangat cepat, bagaimana mungkin kekuatannya bisa dibandingkan dengan Ye Xiwen? Betapapun enggannya anak tiga keajaiban itu, tubuhnya langsung terlempar oleh Ye Xiwen. Cahaya dingin yang mendekati Ye Xiwen juga langsung menghilang, seolah-olah tidak pernah ada sama sekali. San Miao Tongzi memuntahkan seteguk darah di udara, terluka oleh serangan pedang Ye Xiwen. Matanya dipenuhi keterzenjingan. Dia telah tumbuh hingga titik ini dan telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia belum pernah menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan. Secara umum, meskipun seekor binatang iblis itu kuat, kecepatannya jelas tidak cepat. Kekuatan Ye Xiwen cukup untuk sepenuhnya mengalahkan Pang Tiangan. Dan kecepatannya sangat tinggi sehingga Pang Tiangan tidak bisa berbuat apa-apa melawannya. Dia hanyalah monster. Di ruang Dewa Bela Diri, dia hanya merasa tak berdaya saat menghadapi satu orang, Bian Yun, orang nomor satu di wilayah Laut Taifeng mereka. Tepat saat itu, sosok lain muncul di hadapannya. Itu adalah Ye Xiwen. Setelah serangan pertamanya, Ye Xiwen sama sekali tidak ragu dan segera melepaskan tebasan lainnya. Bang! Anak tiga keajaiban itu terpukul di tempat. Jika dia tidak mengangkat tangannya untuk menangkis mata pisau dengan kapaknya, dia mungkin sudah terbelah menjadi dua sekarang. Puff! Anak tiga keajaiban itu memuntahkan seteguk darah dan langsung pingsan. Keheningan mencekam kembali menyelimuti tempat itu. Penampilan anak tiga keajaiban tampak jauh lebih baik daripada Pang Tiangan. Tetapi perbedaannya hanya satu atau dua gerakan. Di mata penonton, apa bedanya? Semua ini membuktikan bahwa mereka sama sekali bukan tandingan Ye Xiwen. Dan kata-kata arogan mereka sebelumnya kini tampak sangat menggelikan. Dunia hanya berpihak pada mereka yang benar-benar kuat. Kesombongan orang kuat adalah kepercayaan diri. Sedangkan kesombongan orang lemah hanyalah keangkuhan. Sekarang, sudah sangat jelas bagi semua orang siapa yang percaya diri dan siapa yang sombong. Anak ini, dia sudah tak terkalahkan di alam transenden, kan? Pei Xingchen harus menelan ludah. Nyaris tak mampu menahan keterkejutan di hatinya. Dia sudah lama mengetahui kekuatan Ye Xiwen. Jika dia tidak cukup kuat, bagaimana mungkin dia bisa membunuh Pangeran Buaya? Yang lebih mengejutkannya adalah tingkat pertumbuhan Ye Xiwen yang luar biasa dalam acara hiburan. Ketika pertama kali bertemu Ye Xiwen di luar menara penekan iblis, dia hanya bertarung imbang dengan Pangeran Buaya. Tetapi tidak lama kemudian, kabar datang bahwa dia telah membunuh Pangeran Buaya. Dengan kata lain, pada saat itu, kekuatan tempurnya telah melampaui Pangeran Buaya. Sekarang, mereka dapat dengan mudah mengalahkan Pang Tiangan dan San Miao Tongzi, yang memiliki kekuatan serupa atau bahkan lebih kuat dari mereka, hanya dengan satu gerakan. Itu hampir merupakan kematian seketika. Mereka tidak punya kesempatan sama sekali untuk melawan. Bagi orang luar, tingkat pertumbuhan para jenius ini sudah sangat cepat,
Tetapi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Ye Xiwen, itu sama sekali bukan apa-apa. Terutama jika dibandingkan dengan penampilan Ye Xiwen beberapa tahun lalu, kekuatannya hanya biasa-biasa saja. Sambil memikirkan hal ini, dia tersentak. Astaga, kita ini monster jenis apa? Inilah monster yang sebenarnya. Saat itu, bukan hanya Pei Xingchen yang terkejut, para pendekar bela diri lainnya juga. Baik Pang Tiangan maupun San Miao Tongzi bukanlah orang lemah. Di antara para penonton, bahkan pendekar bela diri veteran tingkat ke-9 alam transenden pun akan kesulitan menandingi Pang Tiangan dan San Miao Tongzi, dan sulit untuk mengatakan berapa banyak gerakan yang dapat mereka tahan. Namun, ahli sekuat itu hanya membutuhkan 1 atau 2 langkah saja di tangan Ye Xiwen. Pikiran yang sama muncul di benak semua orang pada saat yang bersamaan. Dia sudah melampaui ranah transendensi dan tak terkalahkan. Kecuali jika itu adalah seorang ahli di alam aspek dharma setengah langkah yang bertindak, yang yakin mereka dapat menaklukkan monster ini. Hal yang paling menakutkan adalah orang ini bahkan belum mencapai tingkat ke-9 alam transenden, melainkan baru tingkat ke-6. Jika dia bisa mencapai tingkat ke-9 alam transenden, bukankah dia akan mampu menantang langit dan bersaing dengan alam aspek dharma? Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Banyak ahli dari klan buaya bayangan dan klan naga api beracun memiliki pemikiran yang sama pada saat itu. Begitu kita kembali, kita harus memberitahu pemimpin klan bahwa kita harus melakukan segala cara untuk membasmi bahaya ini sejak dini. Kita tidak boleh membiarkan anak ini tumbuh dewasa. Jika tidak, dia akan menjadi ancaman besar. Dibandingkan dengan emosi kompleks para ahli dari klan buaya bayangan dan klan naga api beracun, kebanyakan orang, setelah kekaguman awal mereka, hanya bersorak. Bagaimanapun, Ye Xiwen sekarang mewakili wilayah Laut Yunsing mereka. Bab 1024 Wilayah Es dan Salju. Semakin kuat Ye Xiwen, semakin besar pengaruh yang akan mereka miliki. Ye Xiwen perlahan melayang turun dan berkata dengan acuh tak acuh. Manusia yang seperti semut. Kalian bahkan tidak sebaik semut. Kalian hanyalah sampah. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa Ye Xiwen tiba-tiba bersikeras membela wilayah Laut Yunsing. Itu karena manusia-manusia seperti semut yang disebutkan oleh 3 anak ajaib. Para ahli yang hadir merasa geram saat itu. Tetapi serangkaian peristiwa yang terjadi kemudian menyebabkan kata-kata itu cepat terlupakan. Namun, secara tak terduga, Ye Xiwen masih mengingatnya. Sungguh orang yang pendendam. Yang menakutkan bukanlah bahwa orang ini menyimpan dendam, tetapi bahwa selain menyimpan dendam, mereka juga memiliki sifat pendendam. Yang lebih menakutkan lagi adalah orang ini tidak hanya memiliki kepribadian pendendam, tetapi juga kemampuan untuk membalas dendam. Bukankah kau bilang bahwa umat manusia seperti semut? Sekarang setelah aku menghajarmu habis-habisan seperti anjing mati, kau pikir kau siapa? Pada saat itu, banyak ahli manusia merasakan gelombang kelegaan. Manusia, yang tidak lebih dari semut. Kalian sekarang tidak lebih dari anjing mati. Apa hak kalian untuk mengatakan apapun? Banyak praktisi bela diri yang awalnya tidak menyukai Ye Xiwen berubah pikiran pada titik ini. Menyadari bahwa pemuda itu sebenarnya cukup hebat. Jika dibandingkan, para ahli makhluk laut itu tidak terlihat begitu baik. Meskipun mereka semua adalah seniman bela diri dari Laut Taifeng, mereka tetaplah makhluk laut. Diperlakukan oleh Ye Xiwen seperti anjing mati membuat mereka kehilangan muka sebagai sesama makhluk laut. Apakah kamu juga akan ikut? Tanya Ye Xiwen kepada Yan Suran. Kekuatanmu tidak buruk. Kau layak menjadi lawanku. Kata Yan Suran perlahan, seolah tidak menganggap serius Ye Xiwen, yang dengan mudah mengalahkan kedua rekannya. Sebuah pedang panjang yang sangat elegan muncul di tangannya. Sosoknya bagaikan sambaran petir. Dia melompat ke udara dan menerkam Ye Xiwen. Dia mengulurkan pedang panjang itu dan mengayunkannya ke bawah dalam sekejap cahaya. Cepat, cepat, cepat. Serangan ini tidak memiliki trik lain. Satu-satunya ciri khasnya adalah kecepatan. Kecepatan yang lebih cepat daripada reaksi siapapun. Dibandingkan dengan kecepatan ini, serangan-serangan sebelumnya dari anak 3 keajaiban itu sangat lambat, seperti kura-kura yang merayap, dan tidak memiliki peluang untuk menimbulkan kerusakan apapun pada Ye Xiwen. Cahaya pedang itu turun seperti kilat,
Sangat cepat, Ye Xiwen sudah bisa merasakan sensasi aneh dari niat pedang yang menyerbu ke arahnya di dahinya. Perasaan yang bisa membelah seseorang menjadi dua seketika. Akhirnya dia bergerak. Dibandingkan dengan gerakan Yan Xuran, dia lebih cepat. Gerakan pertamanya melepaskan semburan energi pedang berapi-api ke langit. Itu cepat dan kuat. Dalam sekejap, dia menghancurkan cahaya pedang yang melesat ke arahnya. Kemudian, pedang panjang berapi-apinya melanjutkan momentumnya dan menebas langsung ke arah Yan Xuran. Ini adalah gerakan yang sangat biasa, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Anak tiga keajaiban pernah dikalahkan oleh gerakan ini sebelumnya. Intinya adalah kecepatan. Sangat cepat sehingga Anda tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sebelum Anda dapat bereaksi, ia akan sepenuhnya mengalahkan Anda. Apa yang tampak seperti gerakan biasa sebenarnya menyembunyikan perbedaan kekuatan yang mutlak. Tanpa perbedaan mutlak seperti itu, bagaimana mungkin seseorang memiliki kecepatan seperti itu? Oh tidak, saat ini, ekspresi Yan Xuran langsung berubah. Dia tidak menyangka Ye Xiwen secepat itu. Sebagai orang luar, dia tidak mungkin benar-benar merasakan seberapa cepat Ye Xiwen bergerak. Dia merasa sulit membayangkan bagaimana manusia bisa begitu cepat. Manusia adalah ras yang terkenal biasa-biasa saja. Terlepas dari sejumlah kecil manusia dengan garis keturunan khusus, sebagian besar manusia terkenal biasa-biasa saja. Artinya mereka tidak memiliki bakat khusus. Dia hanya bisa memiliki kecepatan seperti itu setelah membangkitkan garis keturunannya. Teknik kultivasi macam apa yang dipraktikkan manusia di depannya sehingga bisa secepat itu. Namun saat ini, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia mengayunkan pedang panjangnya sekali lagi, menangkis cahaya pedang yang hendak dilancarkan Ye Xiwen. Kapan? Pedang-pedang itu berbenturan hebat di udara, memancarkan cahaya yang mengerikan. Energi pedang dan cahaya bilah yang tak terbatas bertabrakan langsung di udara, menyapu gelombang kejut yang menakutkan. Pedang panjang berapi di tangan Ye Xiwen tiba-tiba kembali berkobar, dan esensi sejati tubuh Ye Xiwen juga meledak sepenuhnya. Dengan perpaduan garis keturunan binatang bintang, esensi sejatinya jauh melebihi orang biasa, dan dia tidak pernah perlu berhemat dengan esensi sejatinya dalam pertempuran sehari-hari. Pedang panjang yang menyala itu langsung menekan pedang panjang lainnya, menghantam tubuhnya dalam sekejap. Engah, Yan Xuran tersedak darah dan terlempar ke belakang. Sebuah luka sayatan berdarah besar terukir di dadanya. Dia kalah telak dalam pertarungan kekuatan absolut, dan dia sama sekali tidak unggul dalam hal kecepatan. Sosok Ye Xiwen melayang di udara, memegang pedang panjang yang menyala-nyala, membuatnya tampak seperti dewa yang tak tertandingi. Seolah-olah tatapan matanya saja dapat menembus langit dan bumi. Kekalahan lagi. Dan kemudian kekalahan lagi. Melihat Yan Xuran dikalahkan oleh Ye Xiwen lagi, semua orang tampak terpukau. Ketiga orang dari area Laut Taifeng itu memang lebih kuat dan lebih sulit dihadapi daripada sebelumnya. Tetapi mereka bukan tandingan Ye Xiwen. Salah satunya dikalahkan dalam satu gerakan, dan yang lainnya dalam dua gerakan. Meskipun Yan Xuran tampak jauh lebih kuat daripada San Miao Tongzi, setidaknya dia tidak lagi tak berdaya melawan Ye Xiwen. Itu masih sia-sia. Dalam kontes kekuatan absolut, dia benar-benar berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, membuat kecepatan luar biasanya sama sekali tidak efektif. Anak ini benar-benar luar biasa. Dia sama sekali tidak memiliki kelemahan atau kekurangan. Seru Pei Xingchen dengan takjub. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa Yan Xuran tidak lemah. Bahkan hanya dengan kecepatannya saja, dia bisa dengan mudah mendominasi generasi muda. Kecepatannya yang luar biasa tidak akan mampu menandinginya. Jika dia tidak bisa menghentikannya, kemungkinan besar dia akan lebih banyak kalah daripada menang. Namun, ia secara tak sengaja bertemu dengan Ye Xiwen, seorang yang luar biasa yang kecepatannya tak kalah dengan Yan Xuran dan kekuatannya benar-benar melampaui Yan Xuran. Itulah sebabnya Yan Xuran berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Boom! Yan Xuran meledakkan lubang besar di tanah, menyebabkan pasir dan batu beterbangan serta debu mengepul ke atas. Kau telah membuatku marah. Kau benar-benar membuatku marah. Suara dingin Yan Xuran terdengar dari dalam lubang. Nada dingin dalam kata-katanya seolah mendinginkan teriknya musim panas. Saat asap dan debu menghilang,
Pemandangan di dalam lubang akhirnya terungkap. Yansuran tampak telah sepenuhnya melepaskan kekuatan garis keturunannya. Seluruh tubuhnya tertutup lapisan sisik putih salju yang menyerupai kristal es. Dia tampak seperti patung es, sangat cantik. Dia perlahan mengayunkan pedang panjang. Dan saat energi sejatinya berfluktuasi, lapisan kristal es mulai meluas ke segala arah dengan kecepatan kilat, berpusat padanya. Di tengah hamparan kristal es ini, dia tampak seperti Dewi Es dan Salju. Kau sangat kuat, hehehe. Yansuran tertawa aneh. Secercah warna merah darah terpancar di matanya. Seolah-olah ia telah jatuh ke dalam kegilaan. Kau akan menjadi patung es terindahku, terkubur di dunia es dan saljuku untuk generasi mendatang. Domain semu. Ye Xiwen langsung menerobos hingga setengah jalan. Lapisan es dan salju yang meluas keluar ini memang sebuah domain semu. Atau lebih tepatnya, domain es dan salju Yansuran. Saat dunia es dan salju ini terbentang, semua orang mendongak dan melihat ratusan patung es muncul di dunia es tersebut. Mereka memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Beberapa manusia, beberapa makhluk laut, dan beberapa iblis laut. Tetapi tanpa terkecuali, semuanya memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Mereka semua adalah lawan-lawan yang telah dikalahkannya sebelumnya. Dan sekarang mereka semua telah menjadi patung esnya. Apakah ini semua lawanmu? Tanya Ye Xiwen dengan tenang. Ekspresinya tetap tidak berubah. Benar sekali. Mereka semua adalah orang-orang yang telah menyakitiku atau mencoba menyakitiku. Aku ingin mereka menebus dosa-dosa mereka selamanya. Dan kau akan segera bergabung dengan mereka. Hahaha. Yansuran tertawa terbahak-bahak. Dan sebelum dia selesai berbicara, dia sudah menerkam Ye Xiwen. Ye Xiwen hampir tidak bisa melihat sosoknya melintas sebelum dia menerkam di depannya. Cahaya pedangnya seperti sambaran petir, hampir tak terlihat di dunia kristal es ini, tertutupi oleh cahaya salju putih yang tak berujung. Dengan kecepatan seperti itu, pedang itu langsung mengincar tenggorokan Ye Xiwen, bermaksud membunuhnya seketika dalam satu serangan. Ye Xiwen dengan cepat melangkah maju, berhasil menghindari cahaya pedang yang hampir tak terlihat. Tetapi dia masih diselimuti oleh semacam domain kristal es. Keringat dingin langsung mengucur. Setelah mengaktifkan pseudo domain, kecepatan Yansuran tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat, hampir seperti teleportasi. Awalnya dia berada jauh, tetapi tiba-tiba dia melesat mendekat. Bahkan matanya hanya bisa menangkap sekilas sosok itu, yang menunjukkan betapa cepatnya gerakannya. Namun, ia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa Yansuran begitu cepat. Ia hanya merasakan hembusan angin dan salju yang tiba-tiba menerpa dirinya, seolah-olah membekukannya menjadi patung es dalam sekejap, seperti ratusan patung es dan manusia salju yang baru saja dilihat Ye Xiwen. Tanpa ragu, Ye Xiwen mengaktifkan energi pedang apinya, seketika membentuk jubah api di sekeliling tubuhnya. Badai salju apapun yang datang akan musnah dalam sekejap. Itu tidak menguap, tetapi benar-benar musnah, lenyap sepenuhnya. Bab 1025 pergi dari sini. Jika serangan pedang ini memiliki ciri khas tertentu, itu adalah kecepatannya. Sangat cepat, seolah-olah muncul melalui teleportasi. Namun, Ye Xiwen dengan cepat menolak gagasan teleportasi karena tidak ada fluktuasi spasial. Teleportasi pasti melibatkan fluktuasi spasial, dan tidak ada seorang pun yang terkecuali. Meskipun Ye Xiwen belum mampu merobek ruang di benua kuno yang terpencil, bukan berarti dia tidak dapat merasakan fluktuasi spasial. Dengan kata lain, ini adalah kecepatan murni. Tetapi kecepatan murni ini cukup cepat untuk mengejutkan bahkan Ye Xiwen. Kita bisa membayangkan betapa cepatnya kecepatan ini. Ye Xiwen dengan cepat melepaskan tebasan, menangkis cahaya pedang yang datang dalam satu gerakan. Kecepatan yang luar biasa. Seru Pei Xingchen takjub. Hanya Ye Xiwen yang bisa mengimbangi kecepatan itu. Jika itu dia, mungkin dia tidak akan mampu mengimbanginya. Kecepatannya bahkan lebih cepat setelah mengaktifkan garis keturunannya. Dia praktis seperti sambaran petir putih. Itu karena daerah-daerah yang tertutup salju di wilayah kekuasaannya, kata Tuan Muda Hailong, sambil berusaha menahan rasa sakitnya. Lihat kristal es itu. Dengan menggunakan pantulan dari kristal es, dia bisa bergerak cepat.
bahkan mendekati kecepatan cahaya. Semua orang kemudian menyadari bahwa di antara 100 orang teratas yang hadir, hanya segelintir yang telah memadatkan wilayah kekuasaan mereka, dan Tuan Muda Hailong adalah salah satunya, sehingga ia secara alami memiliki otoritas yang besar. Di sampingnya, Jian Wushuang mengangguk. Domain pedangnya juga sangat kuat. Meskipun keduanya adalah domain, karakteristiknya berbeda. Meskipun domain pedangnya juga sangat cepat, dia tidak memfokuskannya pada kecepatan tersebut. Hal terkuat dari domain pedangnya adalah serangannya yang tajam. Akui kekalahan. Sejak kau memaksaku keluar dari wilayahku, kau memang ditakdirkan untuk gagal. Kata Yan Suran dingin. Tidak ada yang lebih memahami kekuatan wilayah kekuasaannya selain dirinya. Meskipun merupakan wilayah es dan salju, wilayah ini berbeda dari wilayah es dan salju lainnya. Ciri khasnya adalah kecepatan. Kecepatan yang luar biasa. Dengan bantuan pantulan kristal es, kecepatannya dapat mencapai batas maksimal. Di antara mereka yang berada di wilayah yang sama, hanya sedikit yang mampu menghentikan kecepatannya. Jadi, meskipun mereka semua jenius di tingkat ke-9 alam transenden, dia secara implisit adalah pemimpin dari ketiganya, dan dua lainnya harus menganggapnya sebagai kepala mereka dan menghormatinya. Apakah ini berbasis kristal es? Ye Xiwen adalah seorang pria yang sangat berpengalaman dan tangguh dalam pertempuran. Dia segera mengenali karakteristik domain ini. Angin dan salju bukanlah apa-apa baginya, karena mereka tidak dapat menembus api pelindung Ye Xiwen. Namun, kecepatan Yan Suran yang aneh merupakan masalah besar baginya. Hanya itu saja. Ye Xiwen mencibir. Seberapa cepat pun itu, tidak mungkin lebih cepat dari Ye Xiwen sendiri. Meskipun kecepatan ini cukup merepotkan baginya, memaksanya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, itu tetap tidak cukup untuk membunuhnya. Karena dasar pergerakannya adalah kristal es ini, maka hancurkan semuanya. Teriak Ye Xiwen. Api di tangannya berubah menjadi pedang panjang. Terbentuk seketika. Ye Xiwen kemudian menerkam Yan Suran, melancarkan serangan balik. Pedang panjang itu melesat melintasi langit, menebas udara dan melesat keluar, langsung mengejar Yan Suran yang telah berubah menjadi cahaya putih. Yan Suran memang cepat, tetapi dia menggunakan kristal es sebagai dasar pergerakannya. Namun, Ye Xiwen benar-benar sangat cepat. Boom! Pedang panjang itu melesat melewati Yan Suran, hampir mengenainya, tetapi tetap meleset. Kara, sebuah retakan besar langsung terbelah di seluruh dunia kristal es. Panjangnya lebih dari 100 meter dan terlihat sangat menakutkan. Meskipun serangan pertamanya meleset, Ye Xiwen sama sekali tidak patah semangat dan segera menebas lagi dengan pedangnya. Boom! Retakan besar lainnya terbelah. Ye Xiwen telah sepenuhnya mengendalikan situasi. Meskipun Yan Suran sangat cepat, Ye Xiwen sama sekali tidak lambat. Bahkan di dalam wilayah kekuasaan Yan Suran, dia sebenarnya sama cepatnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya saling bertukar pukulan dengan kecepatan luar biasa. Bahkan telah bertukar lebih dari 1000 pukulan dalam sekejap mata. Namun, tampaknya tidak ada tanda-tanda salah satu pihak akan unggul. Setiap gerakan Ye Xiwen sangat kuat dan berat. Setiap serangannya seolah mampu membelah langit dan bumi. Namun, Yan Suran selalu tampak mampu pergi begitu dia memulai suatu tindakan. Tidak pernah terlibat konfrontasi langsung dengan Ye Xiwen. Jelas, dia juga menyadari bahwa kekuatan Ye Xiwen luar biasa, dan bahwa dia pasti akan menderita kerugian dan tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan melawannya secara langsung. Namun gradually orang-orang menyadari ada sesuatu yang salah. Karena kecepatan Yan Suran menurun. Secara logis, para ahli ini telah mencapai tingkat ke-9 alam transenden. Bahkan jika mereka bertarung selama sehari semalam, akan sulit untuk benar-benar menghabiskan esensi sejati mereka, kecuali mereka melepaskan beberapa gerakan kuat secara beruntun. Namun, kenyataannya kecepatan Yan Suran semakin lambat. Awalnya, dia bisa menghindari serangan Ye Xiwen dengan mudah. Tetapi secara bertahap, kecepatannya mulai melambat. Baru-baru ini, dia hanya bisa dikatakan berhasil menghindari serangan dengan sangat tipis. Kecepatannya melambat. Pei Xingchen dapat melihatnya dengan jelas. Dulu ia kesulitan mengejar kecepatan Yan Suran.
Tetapi sekarang ia dapat mengejarnya dengan mata telanjang. Perbedaannya sangat kentara, karena wilayah kekuasaan semu miliknya hampir sepenuhnya hancur oleh Ye Xiwen. Kata Tuan Muda Hailong dengan tenang, seolah-olah sedang menyaksikan kebakaran dari seberang sungai. Dengan jelas melihat rencana Ye Xiwen. Dia sangat mengagumi gerakan Ye Xiwen. Tampaknya cukup sederhana sehingga siapapun bisa melakukannya. Tetapi berapa banyak orang yang sebenarnya mampu melakukannya? Selama dunia kristal es hancur, kecepatan Yansuran pasti akan menurun. Jika itu dia hanya bisa mengaktifkan domainnya sendiri untuk melawan. Dia tidak mungkin melakukan apa yang dilakukan Ye Xiwen, langsung melepaskan kekuatan penghancur tanpa mengaktifkan domainnya terlebih dahulu. Hanya seseorang dengan kecepatan dan kekuatan seperti Ye Xiwen yang mampu melakukan itu. Setelah mendengar kata-kata Tuan Muda Hailong, semua orang menoleh dan melihat bahwa itu memang benar. Setelah ribuan gerakan, dunia bersalju yang semula ada hampir hancur total, bahkan bisa digambarkan sebagai penuh lubang dan kerusakan. Di sisi lain, Yansuran juga menyadari masalah ini, terutama setelah kecepatannya menurun drastis. Tetapi meskipun mengetahui hal ini, tidak ada yang bisa dia lakukan dan dia tidak berani berhenti. Karena jika dia berhenti, dia pasti akan terkena tebasan pedang Ye Xiwen. Dia seperti monster, setelah lebih dari 1000 gerakan. Dia tetap tenang dan terkendali, seolah-olah gerakan-gerakan itu tidak menimbulkan dampak apapun. Sudah waktunya berhenti di sini, Ye Xiwen berkata pelan, dan sosoknya tiba-tiba melangkah maju. Berubah menjadi cahaya keemasan, muncul di depan Yansuran dalam sekejap, seolah-olah melalui teleportasi. Yansuran sangat cepat, tetapi dia bergantung pada dunia kristal es. Karena Ye Xiwen telah menghancurkan sebagian besar dunia kristal es, dia tidak dapat mengerahkan kecepatan penuhnya. Bang! Energi pedang berapi Ye Xiwen langsung menghantam Yansuran. Puff! Kali ini dia tidak mampu menghindari energi pedang berapi Ye Xiwen. Dan memuntahkan seteguk darah, jatuh tersungkur ke tanah dan langsung pingsan. Nasibnya tidak diketahui. Suran, teriak Pang Tiangan. Saat ini, dialah satu-satunya ahli yang masih sadar di wilayah Laut Taifeng. Dua lainnya telah pingsan akibat serangan Ye Xiwen. Cepat bawa mereka berdua dan keluar dari sini, kata Ye Xiwen dengan tenang. Pang Tiangan menatap Ye Xiwen. Wajahnya bergantian pucat dan memerah. Tidak yakin harus berkata apa. Mereka datang dengan kesombongan dan sikap angkuh untuk membuat masalah. Tetapi pada akhirnya, mereka menderita kekalahan telak, hasil yang bahkan tidak pernah mereka impikan. Kesombongan dan kekuatan mereka tampak sama sekali tidak berarti di hadapan Ye Xiwen. Meskipun enggan, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain membawa mereka berdua dan menghilang ke Cakrawala. Ketika Pang Tiangan pergi bersama kedua pria yang tidak sadarkan diri itu, semua orang di ruangan tersebut menjadi kacau. Ini terlalu dahsyat. Ini adalah kekuatan sejati Ye Xiwen. Awalnya, saya pikir dia hanya punya kesempatan untuk memenangkan kejuaraan karena Tuan Muda Hailong cedera. Tetapi sekarang saya tidak berpikir begitu lagi. Bahkan jika Tuan Muda Hailong tidak cedera, dia mungkin tidak akan mampu menandingi Ye Xiwen. Ya. Masing-masing dari ketiga orang ini adalah lawan yang tangguh di alam transenden. Tetapi di hadapannya, mereka seperti macan kertas, sama sekali bukan tandingan. Banyak sekali orang yang takjub melihat betapa tingginya kekuatan Ye Xiwen. Bahkan banyak yang berspekulasi apakah dia mampu mengalahkan seorang ahli alam aspek Dharma setengah langkah. Hal ini memang tampak menakutkan. Aku tak pernah membayangkan anak ini akan tumbuh sampai ke tingkat seperti ini. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Ini adalah pendapat para ahli dan tetua dari klan buaya bayangan dan klan naga api beracun. Tingkat pertumbuhan Ye Xiwen melampaui imajinasi mereka, dan dia telah terdaftar sebagai target yang harus dibunuh. Orang seperti itu, jika dibiarkan tumbuh dewasa, pasti akan menimbulkan ancaman besar bagi mereka, dan mereka sama sekali tidak boleh dibiarkan benar-benar tumbuh dewasa. Tadinya aku berpikir untuk mencari kesempatan bertarung habis-habisan dengan anak ini nanti. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Lagi pula aku bukan tandingan dia. Saat itu, Pei Xingchen berkata dengan emosi bahwa dia tidak menyangka Ye Xiwen akan berkembang begitu cepat.
Bahkan seseorang yang percaya diri seperti dirinya pun tidak yakin bisa menjadi lawan Ye Xiwen saat ini. Sekarang aku agak mengerti mengapa para petinggi rela memutuskan hubungan dengan suku laut hanya untuk melindunginya. Maksudmu, ujian alam darah? Tanya Pei Xingchen sambil mengerutkan bibir. Atau mungkin ada alasan lain? Tuan Muda Hailong meliriknya dan berkata, wilayah Laut Yunsing kita sudah terlalu lama tenang. Aku tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Ini jelas merupakan hal yang baik. Semakin banyak ahli yang dimiliki klan kita, semakin baik. Ujian alam darah kali ini mungkin akan berbeda.